Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat sah sholat. Langsung saja, syarat sah sholat. Syarat sah adalah perkara yang harus dipenuhi sebelum kita mengerjakan sholat. Jadi sebelum kita sholat itu ada perkara-perkara yang harus dipenuhi agar sholat yang akan kita kerjakan nanti ini menjadi sah. Dan syarat-syarat itu meliputi apa saja? Nah, di sini yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Yang dimaksud suci di sini adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yakni bagaimana? Yakni kita dengan cara berwudu, melakukan wudu dulu atau mandi bagi orang yang memiliki junub, atau dengan tayamum bagi orang yang tidak menemukan air di dalam berwudunya. Selain itu, selain suci dari hadas juga termasuk suci dari najis. Yakni kita pastikan dulu bahwa anggota kita tidak ada najis, pakaian kita tidak ada najisnya, tubuh kita, tangan, kaki, kuku-kuku tidak ada najisnya, atau tempat yang akan kita gunakan untuk sholat ini juga suci. Seperti itu. Itu yang syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat yang pertama, maaf ya rekan-rekan. Yang kedua adalah menutup aurat. Ketika sholat, seseorang itu wajib menutup aurat. Auratnya itu apa saja? Bagi seorang laki-laki, auratnya di dalam sholat adalah antara pusar sampai lutut. Di antara itu harus tertutup. Di antara itu harus tertutup. Misalkan kalau kita sholat pakai celana saja, celana panjang yang di dipakai di atas pusar, ini digunakan sholat meskipun bagian atas kita, tubuh kita ini terlihat telanjang, tidak apa-apa, itu sah, tapi itu otomatis tidak mencerminkan adab yang baik. Karena apa? Karena sholat adalah menghadap Allah, Tuhan yang maha suci, tapi kita tidak menghormati diri kita sendiri dengan tidak menutup aurat, itu juga bukan termasuk etika yang baik. Itu yang pertama, menutup aurat bagi laki-laki antara pusar sampai lutut. Sedangkan bagi perempuan, bagi wanita, auratnya di dalam sholat itu adalah seluruh wajah selain wajah dan telapak tangan. Ini kalau di dalam sholat, tapi kalau di luar sholat itu seluruh tubuhnya itu aurat. Aurat. Ya, jadi saya tegaskan lagi, ketika wanita sholat, perempuan sholat ini harus dipastikan bahwa seluruh tubuhnya harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Dan dahinya ini juga dipastikan juga harus terbuka. Soalnya apa? Kalau nanti ketika sujud ini diharapkan bisa eh, menempel pada tempat sujud tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Itu yang kedua, menutup aurat. Dan yang ketiga adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini bagaimana? Menghadap kiblat ini maksudnya adalah menghadap ke arah kiblat, bukan zatnya kiblat, tapi arahnya saja. Kalau bagi orang Indonesia, masyarakat Indonesia ini kiblatnya berada di barat, maka kita cukup menghadap ke barat tanpa kita harus memastikan posisi Ka'bahnya ini benar-benar di mana. Kita harus tidak seperti itu, tapi cuma menghadap arahnya saja. Tapi biar mendekati kebenaran itu sebaiknya kita menggunakan kompas, arahnya itu di sana, seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mengetahui
masuk waktunya sholat. Kita harus tahu, oh ini ternyata sudah sholatnya ini sudah masuk, waktunya sudah masuk, waktu zuhur, ya kita sholat. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu, maka kita tidak sah sholatnya. Tuh. Jadi kita tidak boleh asal-asalan, wah ini kayaknya apa sudah waktunya zuhur ini terus kita sholat, kita tidak yakin betul, itu tidak sah meskipun itu berada pada waktu yang benar, tapi karena kita tidak yakin bahwa itu adalah benar-benar waktunya sholat, maka sholat kita tidak sah. Jadi itu. Selanjutnya adalah selesai. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Nah, cukup sekian yang sudah saya sampaikan. Anak-anak sekalian, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.